ayat 17 dan 18. 1 Korintus 16 ayat 17 dan 18. Ya, saya akan baca. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Saya baca dari terjemahan literal Indonesia, sebab mereka telah menyegarkan rohku dan rohmu. Oleh karena itu, kenalilah orang-orang seperti itu. Jadi kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus itu melengkapi yang masih kurang. Kemudian mereka menyegarkan rohmu. Ya. Sumber di hidup kita itu roh sebenarnya. Kehidupannya itu dari roh. Itu. Roh dari mana? Roh satu dari persekutuan dengan Roh Kudus. Kamu membangun hubungan dengan Dia, kamu menyembah, kamu bercakap-cakap, kamu bergaul, kamu dibawa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, dari firman gitu ya. Tetapi firman ini dipahami dengan apa? Kalau kamu baca Alkitab, kamu dengar firman, ada firman-firman yang ketika disampaikan, dia hanya disampaikan dengan sumber dari akal budi, dari jiwa. Sehingga dia tidak akan bisa menyegarkan rohmu. Yang dikatakan memang firman, yang dikatakan memang dari Alkitab, yang dikutip memang ayat. Tetapi waktu kamu dengar, kamu cuma gini, iya ya, benar juga. Kemungkinannya dua, dia menyampaikan hanya dari akal budi, atau kamu menangkapnya hanya dengan pikiranmu. Tapi kalau orang menyampaikan itu dari roh, sekalipun kamu belum mengerti, kamu akan merasa disegarkan. Karena rohmu bertemu dengan roh orang yang menyampaikan itu, orang yang menyampaikan firman, itu. Nah karena itu, ini rohnya disegarkan dalam persekutuan dengan orang-orang percaya yang lain. Gitu loh, ya kan? Stefanus, Fortunatus, Akaikus itu menyegarkan rohku dan rohmu. Gitu. Jadi dia refresh. Ini ya, saya tunjukkan terjemahannya. Membawa kesegaran, memberikan istirahat, memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan. Seperti Tuhan Yesus ngomong, pikulah kuk yang kupasang, sebab bebanku enak dan ringan. Kayak gitu. Kalau kamu ketemu dengan orang yang keluar dari dalam rohnya, perkataan-perkataannya, kamu rasa kesegaran. Kamu rasa, saya kok jadi bersemangat, saya jadi berapi-api. Itu beda ya, yang kamu rasa bukan di sini, bukan di pikiran. Ada perkataan-perkataan orang yang sekarang orang ngomongnya, wah, mind blowing. Ya kan? Apalagi Kak Debi, istilah-istilahnya apa? Ya pokoknya gitulah, wow gitu ya. Sesuatu yang lahir dari pikiran. Memang terdengar wow, tapi dia tidak bisa menyegarkan rohmu dan rohku. Waktu kamu dengar ya kamu, oh iya ya. Oh iya ya, itu aja. Wow sepertinya. Tapi kemungkinan 3 hari hilang. Nah, saya ingat satu kali kami bicara di dapur umum itu. Ada Kak Debi situ, saya coba ngobrol. Waktu itu mengumuli Golden Time 2022 sepertinya. Lalu saya bilang begini, Kak Debi, ada beberapa yang lain. Belum masih. Lalu saya bilang ini, gimana kalau coba kita mungkin gumuli ya, pembicara-pembicara yang mungkin ya
usia lebih muda, mungkin bahasanya lebih nyambung dengan itu semua, itu dengan anak-anak muda. Itu. Saya masih ingat itu jawaban Kak Debbie, ya Pi, dulu aku mendengarkan orang-orang seperti itu. Memang sepertinya wow, aku merasa aku punya pemikiran begini-begini, wah baik sekali yang mereka sampaikan, gitu-gitu. Cuman aku tidak melihat hidupku mengalami perubahan. Karena yang dari pikiran, yang dari jiwa, hanya bisa nyampe ke jiwa. Itu masalahnya. Kita punya roh, jiwa, dan tubuh. Nah kalau orang ini ngomong kepada orang yang di sana, gitu ya, yang juga punya roh, jiwa, dan tubuh. Kalau dia hanya ngomong dari tubuh, bagaimana ngomong dari tubuh? Suara. Kamu bisa nyanyi, suara kan dari tubuh kan? Tapi kenapa orang bilang, wah dia kalau nyanyi itu menghayati sekali. Itu dari jiwa. Perasaannya muncul. Jadi orang ketika mendengar dia menyanyi itu, kalau itu lagu dengan kesedihan, dia bisa rasakan kesedihan. Kalau itu lagu dengan sukacita, dia bisa rasakan sukacita. Ini dari jiwa. Sampai ke jiwa. Kalau suara, kamu tidak rasa apa-apa. Kalau telingamu bisa mendengar, kamu akan dengar. Tubuh bisa dengar. Tapi dia tidak bisa rasakan. Dia tidak bisa terharu. Dia nggak bisa bersemangat. Gitu. Yang dikatakan keluar dari mana? Ya. Kamu berbicara keluar dari mana? Karena itu Rasul Paulus ngomong begini. Coba buka. Aku tidak datang kepadamu. Ya, saya tidak siapkan ayatnya. Korintus itu. Dengan kata-kata hikmat. Ya. 1 Korintus 2 ayat 1. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ayat 3, ayat 2 saya baca. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Ada enggak orang khotbah nyampaikan firman Tuhan, tapi bukan dari roh? Ada. Karena Rasul Paulus bilang, ini bisa hikmat manusia, ya kan? Kata-kata hikmat yang meyakinkan. Jadi apa yang dilakukan? Saya ingat Pak Adi ngomong begini. Apa bedanya orang sekolah teologi dengan tidak sekolah teologi kalau melayani Tuhan? Orang sekolah teologi seringkali ketika dapat jadwal pelayanan, yang dia cari adalah temanya apa? Ayatnya apa? Lalu dia buka berbagai macam tafsir, terjemahan, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, komentari. Tidak ada yang salah dengan itu. Kata Pak Adi, kalau yang tidak sekolah teologi, langsung masuk ke kamar doa, berlutut tanya, Roh Kudus, engkau mau bicara apa? Roh Kudus, engkau mau bicara apa? Roh Kudus, engkau mau bicara apa? Seringkali dia belum bicara sampai 5 menit sebelum kamu waktunya menyampaikan firman. Seringkali dia sudah bicara dan begitu kamu amin berdoa di sini, diganti pesannya. Gitu ya. Gitu. Tapi itu sesuatu yang dari roh. Kenapa kamu dengar sesuatu, ya kan? Bedanya begini nanti. Sesuatu yang dari jiwa, dari pikiran, dari perasaan, dari keinginannya sendiri, ya kan? Kalau kamu dengar lagi, kamu rasa, oh saya sudah pernah dengar. Tapi waktu itu disampaikan dari roh,
waktu kamu mendengar lagi kamu akan dikuatkan, kamu akan disegarkan. Yang disampaikan sama, tapi karena dia keluar dari roh, rohmu dan roh orang itu, dia bisa bersekutu. Kenapa kok bisa begitu? Karena sebenarnya, ya kan, waktu roh ini keluar, Roh Kudus ikut mengalir keluar. Tapi kalau orang itu baru menyampaikan dari jiwa, nggak ikut. Yang ada adalah hasil dari pikirannya, hasil dari perasaannya, hasil dari keinginannya. Itu aja. Jadi kadang kamu dengerin orang itu, kok belum ngerti ya? Kok belum itu ya? Tapi kamu juga nggak rasa apa-apa. Nah yang dari roh ini akan menyegarkan roh, akan merefresh, membawa kelegaan, membawa ada sesuatu yang kemudian bisa menyala lagi, bisa segar lagi, bisa bangkit lagi, bisa pulih lagi. Karena dia sedang, baca sebentar. Filipi 2 ayat 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ada persekutuan roh. Ini rohnya besar. Tapi saya kasih tahu, bahasa Yunani itu nggak ada besar kecil. Dari mana dia besar? Keputusan penerjemah sebenarnya. Jadi nanti kalau dilihat itu ya, ayat-ayat yang bicara roh itu, Roma, Galatia, rohku, rohmu, pneumanya ini roh siapa? Bosman ini jelasin gini, kalau rohmu dengan Roh Kudus menyatu, dan dia keluar, orang itu, waktu dia bersentuhan dengan rohmu, dia juga bersentuhan dengan roh Tuhan. Gitu loh. Kenapa kok dia disegarkan? Karena rohmu itu ada roh Allah di dalamnya. Dan waktu rohmu ngalir keluarnya dari mana? Ya dari perkataan, dari penumpangan tangan. Itu bisa, kalau lebih kuat lagi nanti dari kehadiran. Cuman ada di situ aja. Kalau orang itu punya kedalaman dengan Tuhan, punya roh pengertian yang kuat. Ada orang lagi bingung, lagi ini semua gitu ya. Wah berduka, sedih, tiba-tiba kok orang ini meninggal mendadak. Orang itu datang langsung semua bisa tenang. Iya. Roh pengertian itu keluar dan memberi pengertian buat semua. Tanpa dia ngomong loh, datang saja. Gitu. Nah itu namanya persekutuan roh. Rohmu dengan roh orang yang rohnya sudah bisa mengalir keluar. Gitu. Nah di dalam diri kita, roh itu sudah bisa mengalir keluar belum? Nasihat Rasul Paulus adalah, kenalilah orang-orang seperti itu. Hargailah orang-orang seperti itu. Cari tahu gitu ya, dengan mengarahkan perhatianmu kepada orang seperti itu. Kenali, anggap penting, recognition kan bukan hanya tahu orang ini, bukan, tapi kamu menganggap penting orang itu. Gitu ya. Kalau ada message itu, kemudian kamu kasih star, kamu pin. Karena, I come to know by directing my attention to him or it. Saya tahu dengan mengarahkan perhatian saya kepada orang itu. Kalau ada orang-orang kayak gini, yang ketika kamu dengar khotbahnya bukan, manggut-manggut, tapi rasa sesuatu di dalam roh, beri perhatian khusus dengan mengarahkan perhatianmu kepada orang itu. Berarti sengaja, bukan sambil lalu. Nggak bisa kamu dengerin itu sambil lalu. Kamu harus beri perhatian khusus. Jadi kata dasarnya ini tahu, kenal melalui hubungan pribadi. Jadi kamu mengarahkan supaya punya hubungan pribadi. Kalau orang itu hanya saya bisa temui di YouTube, dengarkan terus supaya kamu kenal. Dengarkan terus supaya kamu kenal dengan sengaja.
Kalau ada kesempatan bertemu, kenal, boleh tanya. Ya kan? Tapi cara tahunya itu dengan mengarahkan perhatian, attention kepada orang ini. Itu kata Paulus. Kenali, arahkan perhatianmu kepada orang-orang seperti ini yang ketika kamu dengar dia ngomong, kamu rasa kesegaran di rohmu. Nah, dari mana kamu tahu itu sampai ke roh? Ya ketika kamu mulai hidup dengan roh dan dipimpin roh. Gitu. Beda dengan hanya dengar sesuatu yang wow, luar biasa. Itu semua. Gitu. Situ. Itu yang membedakan. Fellowship in the spirit. Karena ini yang paling penting. Bukan jiwa. Gitu. Jiwa ini urutannya dia dipimpin oleh roh. Ini jadi saluran. Nanti keluar lewat tubuh. Nanti keluar situ. Nah, masing-masing kita punya roh Allah di dalam diri kita. Ya kan? Tapi kenapa orang tidak bisa meraba? Orang tidak bisa menyentuh. Orang belum disegarkan. Karena masih ada sumbatnya ini loh. Dia kayak di dalam botol itu loh. Kan ada air kan di dalam botol ini kan. Tapi kenapa kok kamu nggak basah? Saya pegang kok ini kok. Kenapa nggak basah? Botol ini kayak jiwa kita yang menghalangi orang untuk bisa segar. Harusnya kan kalau ada air pasti segar kan. Haus pasti dipuaskan kan. Kalau ada yang kotor pasti dibersihkan kan. Karena ada air, ini ada air nggak? Botolnya transparan kan? Ada kan? Kok saya nggak basah? Ada air. Gitu loh. Jiwa kita ini masih menghalangi, rohnya masih terkungkung. Watchman ini kalau ngomong itu kayak sepatu kulit yang udah kering. Kaku, kamu masukin kakimu ke situ, sakit semua. Gitu loh. Bagaimana dia harus dilembutkan, bahkan bahasanya dia harus diremukkan. Jiwa ini harus dipecahkan. Kamu gini, wah botolnya bagus ya. Merek ini nggak saya sebut ya kan. Ini katanya kalau ada mak-mak kehilangan barang ini, anaknya yang dimarahin, bukan yang dicari botolnya, bukan anaknya, ya kan? Gitu. Menyebabkan luka batin dong merek ini ya. Dikasih pita, dihiasi semua, bukan. Dia harus dibuka supaya air di dalamnya tercurah dan orang yang haus bisa dipuaskan, orang yang ada sesuatu yang kotor bisa dibersihkan. Bagaimana cara membuka sumbat jiwa ini supaya dia ngalir ke sana? Kalau enggak, apapun, terutama dalam pelayanan, dalam itu semua, ya cuman sampai di jiwa karena sumbernya jiwa gitu. Sumbernya pikiran. Waktu kamu baca firman, kamu cari sendiri, oh ya artinya begini. Enggak salah. Tapi dia cuman bisa melayani jiwa. Sedangkan kalau kita dengar semua kemarin, jiwa itu tempat pijakan, jiwa itu rumahnya, tapi dia tidak menyelesaikan akar persoalan di dalam roh. Dan kamu tidak punya sumber apa-apa. Di jiwa ini 3 hari semangat, 2 hari males, 1 hari agak semangat, terus gitu. Kenapa kamu dengar ada orang bisa memberi inspirasi, ya kan? Motivasi. Ya dari jiwa. Tapi yang dari roh itu bisa jadi sumber. Keluar terus, keluar terus. Kenapa dia belum keluar? Ini loh, sumbatnya belum dibuka. Ini harus ada yang di-break dalam hidup kita. Harus ada yang dipecahkan. Harus ada yang diremukkan. Ya kan? Harus ada yang dibuka supaya yang dari roh ini bisa keluar. Nembus jiwa dan tubuh. Keluar, mengalir. Ini kan penghalangnya, jiwa sekali lagi. Jadi Rasul Paulus ngomong, kedatangan mereka itu menyegarkan rohku dan rohmu. Nah saya cerita, kapan ya, 2 hari yang lalu, hari apa sih? Jumat ya. Jumat kami ketemu dengan
orang, hamba Tuhan juga melayani, pekerja profesional itu ya, punya pengalaman banyak dengan Tuhan. No, waktu kita pergi ini kemarin itu loh ya. Ya, jadi mereka berkata begini, wah senang ketemu Pak Roni dengan Ibu bisa punya kesempatan karena kami ketemu kemarin terakhir itu, kami disegarkan. Ketemu lagi begini, mungkin waktu ketemu kami belum itu beberapa hari kemudian, apa yang disampaikan itu muncul. Oh iya, diberi pengertian begitu. Gitu. Nah saya juga nggak mempersiapkan bahan mau ngomong apa gitu ya. Tapi setiap datang, ya Roh Kudus, orang ini kok mau ketemu dan semuanya gitu ya. Mau ketemunya sudah 6 bulan lebih gitu ya. Dan saya berdoa untuk apa ya? Kadang ketemu orang yang harus dilayani itu beda. Tapi kalau ketemu orang untuk kita bersekutu, ya kan, kenal sampai di mana gitu ya. Bersekutu itu koinonia, berarti kamu membagi sesuatu, dia memberi sesuatu, ya kan. Ada orang-orang yang kamu layani ya, rohmu keluar melayani orang itu, tapi kamu nggak dapat apa-apa, wong dia masih terkungkung. Gitu. Tapi kalau persekutuan roh itu yang disebut Paulus tadi itu, saling menyegarkan. Jadi waktu kamu sharing sesuatu, kamu bukan hanya mengeluarkan, kamu juga dapat sesuatu. Gitu. Nah, orang ini ngomong gitu. Kami, itu loh Pak, Ibu, disegarkan. Ya kita ngomong apa, nggak ngomongnya sama-sama cerita aja sama Tuhan, beliau tanya sesuatu ya saya jawab, usia lebih senior. Gitu. Jadi kalau dari segi pengalaman, dari segi macam-macam, nggak kalah. Tinggal di Eropa sekian belas tahun, kuliah kerja dengan posisi yang tinggi juga. Buat apa? Tapi kalau orang itu hidupnya di jiwa, orang jiwani, ya kan? Yang kuat di intelektual hanya mau dengar orang yang lebih pintar dari dia. Itu. Oh, ya kalau dia itu saya mau dengar karena saya baru S1 dia S2. Atau saya S2 dia S3. Atau S3 dia profesor, guru besar, penelitian dan semuanya. Hanya begitu. Itu dari jiwa. Tapi kalau dari roh, saya S3, tapi saya datang tuh mencari, mengenali orang semacam itu. Kenapa saya datang ke tempat Oma Evi? Berkali-kali, meskipun beliau tidak lulus SD, karena yang saya cari persekutuan roh. Bukan di jiwa. Kalau jiwa cari ahli tafsir dong. Cari yang PhD-nya biblika dong. Perjanjian lama, perjanjian baru, ahli bahasa-bahasa Aram dan semuanya. Itu bukan. Tapi kalau kamu cari persekutuan roh, mungkin di jiwa dia bukan siapa-siapa. Mungkin dia oma-oma sederhana. Tapi di roh ini, dia kaya. Dan waktu kamu ketemu dia, kamu disegarkan karena sudah mengalir keluar. Mengalir keluar dari rohnya. Jiwanya sudah ada bagian-bagian yang dipecahkan, diremukkan, supaya roh itu mengalir keluar. Nah, itu yang Paulus bilang apa? Persekutuan roh. Ada persekutuan roh, fellowship in the spirit. Kenapa kok kamu setelah dengar khotbah, kamu juga nggak dapat apa-apa? Atau kamu nangkep sesuatu, tapi ya sudah, hidupmu tidak berubah. Gitu. Karena dia cuma sampai ke jiwa, nggak sampai ke roh. Karena sumbernya juga cuma jiwa. Gitu. Nah saya masih ingat sekitar tahun 99, 2000, saya sudah baca buku tentang ini. Tapi nggak ngerti. Gimana sih Tuhan, gimana sih? Panjang gitu ya, proses panjang. Nah kemarin saya dengar, saya baca satu hamba Tuhan, sudah pelayanan dari tahun 70. Mulai masuk pelayanan roh di tahun 86. Panjang kan? Baru tahun 2004 disuruh istirahat sama Tuhan. Kemudian di situ diajari, ditanya sama Roh Kudus. Kamu selama ini pelayanan kemana-mana, keliling Indonesia, bikin seminar, khotbah, ngajar semuanya. Kamu tanya, disuruh Tuhan apa enggak?
tanya Tuhan apa enggak? Dapat perintah Tuhan apa enggak? Lalu dia diam. Enggak, Tuhan. Ya, itu lahir dari daging. Saya enggak buka ayatnya hari ini. Banyak ya kan. Semua yang dari daging, daging. Semua yang dari roh, roh. Baca aja lah, Yohanes. Yohanes 6 ayat 63. Sebentar. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kalau dia lahir dari daging, nanti ditanya di Matius 7 itu loh. Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Tidak ada yang salah dengan mengusir setan. Aku menyembuhkan orang demi namamu. Gitu ya. Tapi apa? Perkataan Tuhan, enyah daripadaku pembuat kejahatan, sebab aku tidak kenal kamu, ya kan? Kamu tidak melakukan kehendak Bapamu. Itu tidak lahir dari roh. Nah, bayangin, saya lihat berarti sudah pelayanan kuasa sekitar 18 tahun. Baru Tuhan bicara begitu. Jadi kalau Tuhan bicara di hidupmu dan di hidupku lebih awal, lebih muda, ya kan? Supaya kita tidak melakukan banyak hal sepertinya luar biasa, tapi ternyata sia-sia. Gitu loh. Karena tidak lahir dari roh. Gitu. Padahal itu pelayanan roh. Doain orang sakit, ngusir setan. Tapi tidak bersumber dari roh. Dari dalam rohnya maksudnya. Bersekutu dengan roh Tuhan, melangkah, tanya, dipimpin, dituntun. Gitu. Enggak. Bahkan yang pelayanannya aja pelayanan kuasa, pelayanan supranatural, bisa tidak dipimpin roh. Gitu. Waktu saya baca itu, oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan berbicara, Tuhan ngajarin. Karena saya tahu hamba Tuhan ini orang yang ditanam dari biji. Gitu ya. Prosesnya panjang. Untuk ngajarin satu kebenaran dalam hidupnya, 30 tahun pelajarannya, bayangin. Gitu. Jadi kalau kita dapat warisan-warisan iman, warisan rohani, kebenaran, ngajarin dari awal, mulai dari roh dong. Gitu. Mulai dari roh. Gimana caranya? Belajar, kenali, hargai, beri perhatian kepada orang-orang yang ketika kamu dengar dia bicara, ada sesuatu yang disegarkan, dibangkitkan, dinyalakan, dihidupkan di rohmu. Itu. Kamu harus dapat supply, itu bahasanya ini. Dapat pasokan kehidupan lewat orang-orang yang seperti itu. Gitu. Nah memang kenyataannya saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Dia cerita bagaimana dia mengebaskan jaketnya orang rebah semua. Tapi ketika dia bicara, saya kok enggak rasa apa-apa di roh saya. Gitu. Ini apa Tuhan? Seringkali itu pengurapan, seringkali itu karunia, ya kan? Tapi di dalam rohnya dia tidak punya persekutuan, tidak punya permukaan yang menyebabkan rohnya ngalir keluar. Saya, bahasanya Watchman gini, saya tidak bisa meraba rohnya. Atau kalau diraba, yang keluar itu, roh ini ngalir lewat mana? Jiwa dan tubuh. Makanya orang bilang ini, saya rasa roh kesombongan. Sebenarnya enggak itu. Jiwanya masih kuat sekali dengan kesombongan. Sehingga orang-orang yang peka, waktu bersentuhan, dia akan bisa merasakan kesombongan itu ngalir keluar. Itu. Ya. Jadi, saya dengar juga satu hamba Tuhan yang penglihatan tajam sekali.
ngomong begini, Pak, saya kok lihat dia karunia dahsyat. Saya lihat dia bicara ringan sekali ya Pak bobotnya. Kenapa ya waktu itu? Ya, karena dia karunia. Gitu. Tidak salah dengan karunia. Tapi kamu harus ini loh, membiarkan Tuhan menjebol, gitu ya, meremukkan manusia jiwanimu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu. Kalau kamu masih sering nggak bisa tidur, kepikiran, itu berarti jiwa masih kuat, pikiran masih kuat. Gampang, perasaan, begini-begini semuanya, perasaan masih kuat. Kehendak, keinginan masih begini-begini, tekadnya kuat, tekad masih kuat, itu berarti jiwa masih kuat. Harus mengalami proses permukaan. Tuhan tidak mau menghancurkan kita, bukan. Tuhan mau kita kembali ke sumber yang sebenarnya, yang di sini dikatakan apa? Aliran-aliran air kehidupan. Nanti bagian berikutnya Yohanes bilang apa? Berubah menjadi sungai, jadi lebih besar. Jadi kamu punya sumber. Kalau di sini di jiwa ibarat kolam. Kolam diisi air, diambil habis lagi. Kolam diisi air, diambil habis lagi. Tapi kalau dari roh kamu punya sumber, kamu punya mata air. Dan begitu kamu punya mata air, kamu bisa bikin kolam pemancingan, kamu bisa bikin kolam renang, kamu bisa bikin kolam ikan, ya kan? Kamu bisa bikin pabrik air minum, karena kamu punya sumbernya. Tapi sumbernya nggak bisa keluar, karena masih ada sumbatnya. Gitu loh. Sama seperti air dalam botol ini. Ya bisa, tapi selama dia belum dibuka, nah jiwa kita seringkali dibuka begini nggak ada. Dia kayak apa? Buli-buli pualam yang dipecahkan oleh perempuan itu. Dipecahkan baru dituangkan. Gitu. Ada yang bacanya salah. Dipecahkan di kepala Tuhan Yesus. Bukan. Dipecahkan terus dituangkan. Jadi dia nggak ada tutupnya. Buli-buli itu. Kalau keharuman di dalamnya mau keluar, satu-satunya cara adalah memecahkan buli-buli itu. Gitu. Nah seringkali kita sayang dengan wadahnya, sehingga bau harum yang mahal itu tetap di dalam. Orang nggak rela, nanti saya kelihatan bodoh. Iya, saya pernah merasakan itu. Tolong nanti Mami bersaksi. Istri saya aja merasa, suamiku jadi bodoh. Karena yang dari jiwa ini akan memukau manusia. Yang dari jiwa ini kalau kamu ngomong pinter, ngasih argumen, ngasih itu semua orang akan tepuk tangan dan wow. Orang akan memberimu banyak kesempatan, peluang. Tapi yang lahir dari roh, hasilnya nanti kalau kamu ikuti, melampaui itu. Gitu loh. Cuman caranya tidak akan membuat orang memberikan tepuk tangan kepada kamu. Itu. Kita nggak dapat pujian apa-apa. Karena kalau kita ditanya, saya nggak bisa, bukan saya, itu Tuhan. Roh Kudus tadi yang ngajarin. Oh masa, gini-gini coba dong. Nggak bisa. Kok gerejamu bisa besar seperti ini? Kok ini bisa bertumbuh? Saya masih ingat Pak Petrus Agung ditanya, sekitar 10 hamba-hamba Tuhan dari Jakarta datang, ya kan. Pak, mereka semua datang bawa buku catatan. Tolong ajari kami, kenapa kok gereja Bapak bisa tumbuh, pelayanan bisa besar seperti ini? Ya, terus ditanya, kamu mau yang sungguh-sungguh atau yang enggak? Yang sungguh-sungguh dong Pak. Kalau yang sungguh-sungguh, catatan tolong disimpan semua. Ya. Terus gimana Pak? Iya, tidak ada rahasianya. Saya cuma dengar Tuhan bicara, saya lakukan. Saya dengar Tuhan bicara, saya lakukan. Gitu. Dan beliau bilang, semua yang saya lakukan, saya belajar dari Pak Yusak Cipto. Tapi karena di hidupnya Pak Yusak Cipto, tidak ada Holy Stadium dengan 12.000 tempat duduk. Sekolah, 2 tower, masing-masing 7 lantai. Lapangan sepak bola, dapur umum, dan semua pelayanan lain, mereka waktu dengar Pak Yusak tidak percaya. Tapi waktu dengar, lihat bangunan ini, mereka pengen tahu apa rahasianya. Rahasianya sama. Dengar Tuhan bicara, lakukan. Gitu. Tapi dari mana kamu punya ketaatan untuk dengar Tuhan bicara dan lakukan? Manusia tuh pengennya gini loh. Kita mancing, kita cari supaya nanti kalau ditanya bagaimana. Oh jalannya harus kayak gini, ininya harus seperti ini, umpannya harus ini. Gitu. Setelah semalam-malaman mereka berusaha dan tidak dapat apa-apa, besoknya Tuhan Yesus datang. Tebarkan jalanmu sebelah kanan. Kami semalam udah belajar.
menjalaikan semalam-malaman, nggak dapat apa-apa, semalam-malaman. Ya kan? Makanya ada orang doa semalam suntuk, itu nggak dapat apa-apa mungkin. Nanti kalau doa jangan suntuk, semalam ceria gitu. Suntuk semalam-malaman, sudah semalam-malaman nggak dapat apa-apa. Dan sebelah kanan perahu. Tuhan, kemarin kami ya coba kanan, kiri, depan, belakang, sudah kami coba semua, nggak ada ikannya. Tapi karena perkataanmu kami lakukan. Jadi yang menyebabkan ikannya ada apa? Perkataan Tuhan. Gitu loh. Kamu lakukan aja perintahnya. Kalau kamu isi sendiri gentong-gentong air, nggak disuruh Tuhan, ya nggak berubah jadi anggur. Ya kan? Waktu kamu menuruti perkataannya, jadi. Kan itu firman, dasarnya firman. Dasarnya adalah rema, dasarnya adalah perintah Tuhan. Gitu. Jadi dasarnya itu, tapi dari mana kita mau jiwa, pikiran pasti akan gini, masa sih, kemarin juga sudah kok, nggak ada apa-apa. Tapi kemarin kamu nggak disuruh Tuhan. Gitu. Nah kayak gini loh, jadi kenapa kok kita nggak mau nunggu Tuhan semalam-malaman, sehingga besoknya langsung sebelah kanan. Terus nanti ditanya, kok kamu bisa dapat ikan sebanyak ini? Ya kami cuma melakukan apa yang Tuhan katakan. Ada nggak kreditnya buat kita, kebanggaannya buat kita? Nggak ada. To God be the glory. Akan lebih mudah untuk ngomong segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tapi kalau kita usahakan, nah seringkali orang harus dibuat mentok, gitu ya. Baru dia bilang, ya udah Tuhan, nggak bisa Tuhan, udah kami cari Tuhan, udah kami coba, nggak bisa. Siapa suruh nyoba? Wong kita ini disuruh nunggu Tuhan dan kemudian melakukan apa yang Dia katakan, gitu loh. Tapi itu bukan malas. Ini beda dengan orang yang mencari pembenaran untuk kemalasannya kemudian nggak melakukan apa-apa. Ini orang yang pengen lakukan apa-apa, pengen punya banyak ide, punya banyak cara, punya banyak pemikiran. Tapi dia bilang, Tuhan, gitu ya. Saya bikin skripsi tidak pernah bimbingan. Langsung saya serahkan jadi pembimbing 1 dan 2 tanda tangan ujian. Saya bikin tesis, nggak pernah bimbingan. Pembimbing saya 2, doktor semua. 1 lulusan Belanda, 1 orang Belanda. Saya serahkan, pembimbing 1 saya cuma minta masukan, istilah ini dibuat konsisten, yang lain ini sudah oke. Oke, saya revisi, saya print, saya berikan pembimbing 2, dia bilang ini, kamu tidak pernah bimbingan, pembimbing 2 saya yang orang Belanda, kok tiba-tiba kamu udah selesai? Ya, saya sudah ketemu pembimbing 1, beliau sudah ACC. Oh ya sudah, kalau pembimbing 1 udah ACC, saya mau bicara apa? Gitu. Dan jadi nggak ada masukan apa-apa. Memang saya dibantai di ujian sih, gitu. Tapi saya lulus, gitu ya. Gitu. Dengan nilai yang baik, gitu, bukan C, gitu ya, gitu, bukan. Tapi nggak pernah bimbingan. Dan waktu kuliah S3, profesor saya, waktu saya datang ke sana, ke Inggris pertama, dia bilang begini, saya tanya, Prof, ini kalau saya ganti topik ke penelitian mega church, gereja-gereja besar seperti yang kamu teliti apa bisa? Oh bisa, itu tergantung saya kan, saya profesornya. Gitu. Kamu bikin proposal baru lah, gitu. Ya kan? Oke. Saya kasih kamu waktu 1 minggu ya, 5 hari kita ketemu ya, 1 minggu. Oke. Saya punya draft, dia kasih contoh formatnya seperti apa, saya bikin dalam 1 minggu. Dan 1 minggu kemudian, sebelum ketemu, saya submit, saya kirim dulu lewat email, kemudian kami ketemu. Terus dia langsung pertanyaan pertama begini, apakah kamu selalu seperti ini? Gimana Prof? Ya kerja keras, pokoknya tajam, gini-gini semua. Waktu itu saya jawab dengan ini, oh iya dong. Terus dia bilang ini biasanya sampai jadi seperti ini 4 bulan. Saya sudah lihat mahasiswa-mahasiswa S3 itu 4 bulan baru ketemu yang setajam ini. Ini sudah jadi nih. Dan kamu bisa 5 hari. Jadi saya optimis kamu bisa selesai lebih cepat. Saya bilang 2,5 tahun apa bisa? Ada yang pernah selesai 2,5 tahun. Jadi 3 tahun itu wajar. Wah, bisa ya. Kurang dari 2,5 tahun. Gitu. Bayangin. Bahasa Inggris, oke, beliau bilang minor correction, minor karena ya kamu bukan native kan, bukan penutur asli. Jadi kadang definite artikelnya lupa, belum ada itu.
minor, nggak masalah. Bahasa Inggris oke, argumen jelas, rumusan pertanyaan, permasalahan jelas. Yang biasanya orang sejelas ini butuh waktu 4 bulan. Dan itu dalam waktu 1 minggu. Terus gimana? Terus dia bilang gini, tolong dong kamu bikin tulisan 6.000 kata, ya kan? Nah, saya baru tahu bahwa kalau kuliah S3 di Inggris itu, 1 tahun pertama, kamu harus submit tulisan 6.000 kata. 6.000 kata itu akan dibaca seorang ahli. Nanti kamu akan ketemu namanya panel, 3-4 orang profesor yang akan tanya kamu proses penelitianmu, metodologimu, dan semua. Nanti berdasarkan rekomendasi dari ahli yang membaca tulisanmu, akan diberi rekomendasi apakah kamu layak lanjut S3. Atau cukup di situ kamu diberi gelar master. Atau kamu diberi kesempatan mengulang panel itu tahun depannya. Atau kamu dianggap gugur dan tidak dapat gelar apa-apa. Gitu. Biasanya worst case-nya adalah ya udah dikasih gelar master, sudah 1 tahun melakukan penelitian. Nah biasanya mulai September, nanti Mei tahun depannya, itu baru akan diuji. Nah saya mulai Maret, dia bilang saya suruh nyiapin itu. Berarti saya cuma punya waktu 1 bulan. April harus dikumpulin, Mei nanti diuji. Saya mulai kuliahnya Maret, bukan September. Bayangin, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Selisih 6-7 bulan. Karena yang 4 bulan bisa saya selesaikan dalam 1 minggu. Dan saya ditanya, apakah kamu selalu seperti ini? Oh jelas. Ingat itu tahun 2014. Jadi Prof, saya dikasih waktu berapa? Ya kamu minta berapa? Ya kamu aja yang menentukan. Oh, saya bilang gitu. 3 minggu? Oke, 3 minggu. Saya kerjakan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Terus dalam 3 minggu itu dapat 9.000 kata. 9.000 kata itu sudah kayak skripsi lah, satu skripsi lah, lebih lah gitu. Ya. Di Inggris itu master aja cuma 12.000, ada yang 15.000 tergantung tingkat master. 3 minggu kemudian saya ketemu dia, setelah saya submit, beliau baca semuanya. Kalau kamu tahu orang Inggris tidak pernah ngomong jelek, kurang, nggak bagus gitu. Dia bilang nice, good, itu artinya kurang bagus. Gitu ya. Gitu. Kalau dia bilang awesome, wonderful gitu ya, wah gitu itu baru bagus. Dia bilang nice, good, itu ya so-so lah gitu, standar sebenarnya, kadang di bawah standar gitu. Kamu tahu sedikit lah gitu, dia ngomongin gitu, tapi dia nggak pernah ngomong jelek, nggak pernah. Gitu. Nah, dia ngomong gini, pertanyaan pertama, Roni, ya, apa kamu pakai Google Translate? Loh enggak Prof, aku coba sendiri dengan ini. Ya, tapi oke lah, kita nggak apa-apa, agak pelan-pelan, perbaiki dulu, nggak usah terlalu ini semua. Yang tadinya begitu optimis ya. Masa bahasa Inggris saya jadi sejelek itu dalam 3 minggu? Kemungkinannya yang 3 minggu sebelumnya adalah di-upgrade Tuhan, ya kan? Gitu. Masa kok gini-gini semua? Gitu. Itu titik balik. Titik balik saya. Jadi gimana? Tuhan, ini gimana? Gitu. Kok bahasa Inggris sudah lulus standar minimum untuk kuliah di sana loh. Ikut tes IELTS saja 2 kali. Gitu. Mau berangkat ke Inggris juga diwawancara, online, live gitu. Masa nulis kayak gini? Ini. Dan ini yang ngomong orang Inggris gitu. Jadi parah sekali. Itu baru di situ mulai ngerti. Gimana tuh Tuhan? Gimana? Mulai tanya Tuhan. Mulai cari Tuhan. Gimana? Dan sejak hari itu, gitu ya, baca firman, dengerin khotbah Pak Agung setiap hari, bagian dari penelitian tapi juga itu semua. Dan jadi nggak ngerti apa-apa. Hal yang paling tidak menyenangkan buat saya adalah sebulan sekali ketika harus seminar di kampus. Karena saya mulai ngerti, waduh ini hal yang dari Tuhan lebih penting. Dengerin kayak gini buat apa gitu ya. Duh, ini semua gitu. Terus mulai ngerti, oh ternyata ini sumbernya begini. Di dalam roh dan itu semua. Mulai ada goncangan-goncangan, mulai Tuhan meremukkan sisi-sisi jiwa ini loh. Yang tadinya diandalkan, yang tadinya dipuji, yang tadinya hebat, yang tadinya
dikagumi manusia. Terus gitu. Bahkan waktu saya pulang ke Indonesia, Maret, kita pulang ke Indonesia apa ya? Pokoknya November atau Desember tahun itu juga saya pulang ke Indonesia karena Pak Adi minta saya mewakili itu JKI untuk diterima jadi anggota PGI di Nias. Nah saya naik taksi dari hotel di Medan mau ke bandara Kuala Namu. Taksi saya buka itu pintunya. Sopirnya itu lagi nyetel radio atau apa. Tapi jelas sekali ngomong ini. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Begitu saya masuk, sopirnya matiin radionya. Dia pikir kok mungkin bunyi ayat-ayat. Tapi itu aja. Sebelumnya saya nggak dengar apa-apa, sesudahnya nggak ada. Dari radionya itu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Saya langsung ngerti itu, berbicara. Gitu. Karena sebelumnya banyak hal yang dikagumi manusia. Gitu. Tetapi belum tentu yang dikagumi manusia itu juga dikagumi oleh Tuhan. Banyak orang-orang hebat di dunia, belum tentu mereka dihormati di surga dan ditakuti di neraka. Ya kan? Anak-anak imam Skewa, kan bapaknya imam, ya kan? Orang-orang terpelajar, orang-orang punya kedudukan sosial yang tinggi. Tapi setan bilang, kamu siapa? Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, aku nggak kenal kamu. Nggak ada kepangkatannya di dunia roh. Ngusir setan, setan nggak mau pergi. Gitu loh. Kamu siapa? Gitu. Dan ada orang-orang biasa, sederhana, tidak berpendidikan, waktu dia datang ke satu kota, penguasanya pergi semua. Daripada kita diperangi, kita menyingkir dulu. Gitu. Dan itu terjadi. Gitu. Masalahnya, perjanjian baru ini terdiri dari roh dan bukan kata-kata. Pelayanan perjanjian baru ini terdiri dari roh dan bukan kata-kata. Kata-kata masih kamu bisa hasilkan dari jiwa, dari baca buku, dari mengumpulkan kosakata, dari mendengar, kamu ikut seminar, kamu omongin lagi bisa. Gitu. Coba buka pelayanan perjanjian baru. Ini di mana? Bukan terdiri dari Dua Korintus 3 ayat 6. Dah? Ialah Tuhan membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tapi roh menghidupkan. Kita ini pelayanannya adalah dari roh, terdiri dari roh, mau menyalurkan roh yang ada di dalam diri kita ini loh. Nah untuk bisa disalurkan, sumbatnya harus dibuka. Masalahnya jiwa kita itu nggak punya tutup. Buka bagian sini aja. Jiwa kita seperti buli-buli pualam yang harus dipecahkan supaya minyak narwastu yang di dalamnya bisa mengalir keluar dan bau semerbak seluruh ruangan itu. Kenapa kok bayang-bayang Petrus dan sapu tangan Paulus bisa menyembuhkan orang? Karena roh di dalamnya sudah ngalir keluar dari jiwanya. Gitu. Jadi yang bersentuhan dengan itu segarkan. Tahun lalu kami datang berkunjung ke satu hamba Tuhan, kami belum terlalu kenal. Kami nganter 2 orang kakak itu. Lalu setelah ngobrol-ngobrol, kami nggak banyak ngobrol, kami banyak mendengarkan kesaksian gembala itu. Sekitar 3-4 jam, cerita semua. Anehnya setelah kami pulang, sekitar jam 5 sore, jam 7 malam dia WA. Dia bilang gini, saya sangat diberkati karena sampai sekarang ini saya ngirim WA. Saya masih merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Loh, udah pulang. Dan tadi yang banyak ngomong beliau, bukan kami. Gitu. Tapi kalau rohmu ngalir keluar, dia ngomong sesuatu yang rohani nyaut dan yang dari dirimu ngalir keluar, orang masih bisa merasakan itu loh. Karena roh bersautan dengan
roh. Kalau itu sebabnya kita perlu diremukkan. Kalau enggak, kita enggak akan tertarik dengan orang yang roh. Itulah pertanyaan Oma Evi Roni. Kamu kuliah S3 di luar negeri. Kenapa kamu datang sama oma-oma enggak lulus SD ini? Karena saya tahu, Oma, kamu punya sumber mata air yang tidak akan pernah kering, yang sudah digali, yang sudah ngalir keluar. Itu. Kalau kamu enggak tahu, apain sih dengar oma-oma ini? Banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang lebih mudah, lebih menarik, pakai ilustrasi yang bagus, pakai semua PowerPoint yang luar biasa, klip-klip dan semuanya. Ada. Nggak masalah sih dengan itu. Tapi apakah lahirnya dari roh atau bukan? Itu loh. Karena kalau tidak lahir dari roh, ya dia tidak berguna sebenarnya dalam roh. Gitu ya. Karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu. Yang dibangun nanti ketika dibakar dengan api, dia tidak lolos uji. Besar, banyak, tapi jerami, rumput kering, kayu. Pelayan perjanjian baru tidak terdiri dari yang tertulis, tapi dari roh. Sebab yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Firman kalau hanya kata-kata, dia mematikan. Itu pergumulan saya lama. Tanya, Tuhan, kenapa yang dia sampaikan firman tapi kering? Karena hanya kata-kata. Karena roh yang tertulis mematikan. Tapi roh menghidupkan. Jadi kamu dengar orang itu ngomong. Tapi lahir dari pikirannya. Saya baca buku. Saya baca tafsir. Saya pelajari terjemahan-terjemahan. Tapi bukan itu dulu. Tuhan, pesanmu apa? Pesanmu apa? Apakah dia akan menyegarkan? Apakah dia akan memberikan keringanan? Memberikan kelegaan? Memberikan rest di dalam roh orang yang mendengar itu. Dan kalau kamu ketemu jenis orang seperti itu, kata Rasul Paulus apa? Hargai. Beri perhatian khusus. Cari tahu dengan mengarahkan perhatianmu kepada orang itu. Kenali, bedakan, hargai. Mazmur 42 ayat 8. Terjemahan bahasa Indonesia tidak terlalu jelas. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjun. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Saya baca Amplified, ayat 7 di Amplified. Di King James juga ayat 7. Deep calls to deep. Deep calls to deep. Yang di kedalaman memanggil kepada yang di kedalaman. Roh ini di kedalaman karena di permukaan adalah tubuh. Bawahnya jiwa, dalamnya roh. Yang di kedalaman memanggil yang di kedalaman. Yang dari roh manggil yang dari roh. Jadi ada orang-orang Kristen jiwani. Sudah jadi Kristen bertahun-tahun tapi yang mimpin jiwa, sumbernya jiwa. Jiwanya baca firman, jiwanya merenungkan firman, jiwanya mengingat-ingat firman, tapi baru jadi jiwa. Dia namanya orang Kristen jiwani. Saya nggak buka Korintus, lain kan. Jiwani. Beberapa khotbah lama ada ya yang itu. Jiwa. Sumbernya masih di pikiran, perasaan, kehendaknya sendiri. Belum dari roh. Kenapa? Karena dia tidak rela jiwanya diremukkan. Dia tidak rela bejan, buli-buli pualam itu dipecahkan supaya narwastu. Dia pikir buli-buli pualam kan mahal. Ini buli-buli pualam loh. Bukan dari kaca, tipis, keramik, plastik. Bukan. Buli-buli pualam. Wadahnya memang mahal. Dan orang biasanya kagum dengan wadahnya. Tapi dia harus dipecahkan. Supaya yang lebih mahal yang ada di dalamnya ngalir keluar. Gimana caranya? Minta, rela, itu rela. Karena kalau kita nggak rela, nanti kita akan marah. Kita akan pikir Tuhan sedang menyakiti kita. Tuhan sedang menghancurkan kita. Karena proses saya dihancurkan, diremukkan.
gitu ya. Itu nggak ngerti. Yang dulu, kenapa kok saya bisa nulis skripsi dan tesis, nggak pernah bimbingan? Karena kalau saya bayangkan, ya saya baca buku banyak, judul ini langsung muncul outline-nya. Oh, bab 1 kayak gini, bab 2 gini, 3, 4, 5, terus isinya saya isi. Saya bisa muncul outline, daftar isi. Tinggal saya isi. Isi di mana ya? Bukunya udah banyak yang dibaca gitu ya. Nulis tesis juga gitu. Jadi waktu awal tuh saya bisa main. Dan ketika profesor saya ngomong, kamu ini pakai Google Translate ya, itu seperti mukul. Gitu. Sejak hari itu, sekira-kira 4 tahun lebih, saya nggak bisa apa-apa. Saya bayang-bayangin, saya pikir nggak bisa muncul. Yang dulu, satu teman yang pernah retreat Oikos kemarin tahu, saya pokoknya dulu ketemu orang kalau nggak bisa, saya nggak bisa. Kok kamu nggak bisa sih? Bisa. Teman saya nulis tesis lama banget, 1 tahun nggak selesai. Apa sih susahnya nulis tesis? Gitu. Gitu aja kok. Bisa. Tapi waktu diremukkan Tuhan, nggak bisa. Saya ngerti nih. Ngerti bahwa yang saya bikin, yang diminta profesor saya itu belum nyambung. Tapi saya nggak bisa bikin itu nyambung. Bayangin, 4 tahun. Sampai batas waktunya sudah harus selesai. Nggak bisa lagi atau gugur. Dan di situ Roh Kudus ngomong gini, kamu mau belajar kamu mau belajar tentang hambaku Petrus Agung, atau kamu mau belajar dari Petrus Agung? Ya Tuhan, aku mau belajar dari Petrus Agung. Tidak hanya belajar tentang. Kalau belajar tentang dia, saya tahu, oh dia hidupnya kayak gini. Kalau belajar dari hidupnya, ngalami seperti yang dia alami. Apa? Ya waktu Tuhan bilang, bikin sekolah Alkitab, 6 bulan bikin TSOA di Ungaran. Dari tidak ada gedungnya, belum ada dosennya, belum ada kurikulumnya. Waktu Tuhan bilang, bikin sekolah. Sekolah gimana Tuhan? TK sampai SMA. Oke, mungkin TK kelas SD kelas 1, SMA kelas. Bukan. SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 1 sampai kelas 3, SMA kelas 1 sampai kelas 3. 6 bulan. Tuhan bilang, beli tanah itu, bangun. Oh, iya ya. Oke Tuhan, berarti yang harus dilakukan menunggu. Tuhan, percayalah yang saya alami. Dia tidak bicara, tidak memberi syarat, tidak menuntun. Berapa lama? 4 tahun. Sisa 3 bulan. Tuhan, saya gini, beasiswa ini ya Tuhan, 1,2 M di bawahnya tanda tangan. Kalau tidak selesai, kalau tidak berhasil, bersedia mengembalikan. Di tahun-tahun itu memangnya kamu pikir kamu setiap kali ada hamba Tuhan yang dulu misionaris di Indonesia, Pak John, Ibu N, kami PA di rumahnya setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat beliau jemput saya naik mobil, tanya gini, Roni, bagaimana perkembangan disertasi? Saya bilang, Pak John, di hati banyak perkembangan, di tulisan belum. Karena Tuhan membentuk banyak di hati, mulai berserah, percaya, tapi tulisan ini nggak berbentuk gitu loh. Ya memang saya harus bikin tulisan ke profesor saya, tapi saya tahu ini nggak nyambung. Gimana nyambunginnya? Profesor saya bilang gini, kamu kelas 3, saya nggak mau ngasih tahu, cari tahu sendiri. Kalau master masih saya bimbing. Tuhan, ini aja ditanyain, padahal dia ngajak saya jalan-jalan loh setiap Sabtu. Mau dia hiking, makan malam di rumahnya, saya diundang, ngajak makan ke restoran, dia datang ke rumah kami. Tapi kalau dimintain petunjuk, kamu pikir sendiri kamu S3. Ya. Dia cuma maunya saya presentasi, kayak gimana perkembangannya. Gitu. Nggak mau minta masukan-masukan gitu. Jadi gimana Tuhan, gimana? Menanti-nantikan, tanya, bergumul, gitu ya. Itu sampai ketemu profesor. Cerita terakhir hari ini. Saya ke gereja dalam keadaan bulat, sayang, kita pergi ke gereja sana yuk. Namanya Saint John. Itu salah satu gereja Anglikan, gereja Protestan Inggris yang karismatik. Jadi gereja Anglikan banyak modelnya, tapi itu yang karismatik. Kami harus naik bis ke sana, terus jalan kaki gitu.
Agak, ya nggak terlalu jauh, tapi kalau jalan kaki terlalu jauh, bisa 1 jam lebih jalannya. Gereja itu kalau pagi ibadahnya ada liturginya. Seingat saya jam 9 sampai setengah 11, terus jam 11 sampai jam setengah 1, gitu-gitulah, 1,5 jam udah jelas. Tapi ibadah sore itu, ini, jam 5 sampai selesai terserah Roh Kudus. Di websitenya. Gitu. Datang, pokok duduk, tiba-tiba ada satu orang Inggris ngamperin saya. Tanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Gitu. Oh iya, istri saya tuh dari Malaysia. Nanti kenalan ya selesai kebaktian. Oh iya, udah. Selesai kebaktian, tiba-tiba istrinya datang kepada saya. Ngomong, nggak tanya-tanya tuh. Cerita aja. Dia bilang, saya dari Malaysia, saya gini-gini. Saya pernah ke India, saya pernah ke Shanghai, saya pernah ke Korea, kemana. Pokoknya dia cerita, apa yang dia ceritakan, pengalamannya sama Tuhan. Tuhan suruh saya begini, Tuhan suruh saya begini, Tuhan bicara dengan saya begini. Itu hampir 1 jam di depan saya. Saya penasaran. Ibu, ya. Dari tadi kan kamu cerita pengalamanmu sama Tuhan. Boleh saya tahu apa pekerjaanmu? Ya kan? Mungkin pendoa atau apa ya kan? Oh, saya profesor computer science. Profesor computer science, ilmu komputer. Oh, oke. Dia cerita disuruh Tuhan ke sini, dari kota ini pergi ke kota itu, doain mahasiswanya, semuanya. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana hubungan antara kamu dengar suara Tuhan tadi dengan computer science? Ya kan? Itu. Kalau dengar suara Tuhan untuk mendoakan orang kan kita ngerti lah ya kan? Gitu. Kamu profesor computer science, dengar suara Tuhan di dalam computer science gimana? Oh jelas, dia bilang. Saya tulis buku, saya ketemu rumus, bisa bikin coding, bisa bikin jurnal, semua diajari Tuhan Yesus. Oh, ini dalam hati saya, wih, Tuhan Yesus computer science bisa, teologi pasti bisa lah. Jadi tadinya saya anggap, Tuhan Yesus apa bisa nih penelitian kualitatif dengan metodologi kayak gini-gini. Computer science dia bisa ngajari. Dia bilang, orang-orang tanya dengan saya, kok kamu hebat banget, kok kamu kepikiran ini? Bukan saya, Tuhan Yesus ngajarin saya. Ya, dia diajari Tuhan. Gimana caranya diajari Tuhan? Di roh, ya kan? Kalau hasil pikirannya masa dia ngomong ini? Profesor saya yang profesor teologi, dia pendeta, untuk nulis di depan namanya dia pendeta aja, nggak boleh loh. Di universitas di Inggris. Ini profesor computer science di Inggris. Dan dia ditanyain teman-temannya bilang saya diajari Tuhan Yesus. Kalau dia tidak betul-betul ngalami Tuhan tidak berani ngomong itu akan dipermalukan. Dipermalukan di Inggris karena sekuler. Bayangin. Dia ngomong itu. Sumbernya dari sini. Pasti dia ngalamin ini. Dan setelah itu dia setelah selesai ngomong pergi tempatnya saya nggak ketemu lagi. Minggu depannya saya coba datang ke gereja itu supaya ketemu dia lagi. Pas dia nggak datang. Tapi saya tanya memang ada orang itu. Ya betul. Itu aja. Pulang dengan hati yang besar, sukacita. Bisa ditolong Tuhan. Bisa. Tuhan Yesus bisa itu kira-kira tahun ketiga atau berapa ya. Dalam keadaannya Tuhan ini gimana. Jadi saya bisa ngerti lah kalau ada orang gimana. Quote terakhir dari Bill Johnson. Ya, boleh. Ini ya. Sebentar. Boleh ditulis dalam bahasa, saya tulis dalam bahasa Inggris. You know that your mind is renewed when the impossible looks logical. Kamu akan tahu bahwa pikiranmu sudah diperbarui ketika yang mustahil terlihat logis. Kalau di pikiranmu masih ada, setiap minggu kita doain Mas Adi dan semua, gimana caranya airnya keluar dari mana?
Mari perbarui pikiran dengan firman terus. Minta jiwa diremukkan. Mikir, air putih jadi anggur gimana caranya? When the impossible looks logical. Itu kamu tahu bahwa pikiranmu sudah diperbarui. Roma 12. Diperbarui berdasarkan firman. Bahasanya Watchman, diremukkan, jiwamu ditundukkan, dia ikut roh jadi sumbernya. Mami, silakan. Gak lama-lama, saya cuma mau ngajari hal-hal praktis, langkah-langkahnya aja ya. Karena tadi yang saya tangkap masih, saya mau kasih tips-tips yang bisa Anda praktekkan. Mau tahu ciri-cirinya jiwamu tuh kuat, botolmu ini masih kenceng atau enggak? Siapa yang pernah masak di dapur, rebus telur rebus pakai secangkang-cangkangnya, sekulit-kulitnya? Gimana caramu makan telur rebus? Kau pukul-pukulkan ke meja sampai mulai retak-retak, remek-remek. Setidaknya di jiwa ini harus ada yang namanya retakan. Supaya roh ini bisa mengalir. Dengarkan baik-baik. Kamu mau tahu kalau itu kulit masih keras, jiwamu masih keras apa enggak? Caranya gimana? Jiwa ini terdiri dari pikiran, tadi Papi bilang, perasaan, sama satu lagi, kehendak, keinginan, ya. Dengarkan baik-baik. Kalau yang cewek-cewek atau cowok-cowok begitu bangun pagi, mungkin badannya enggak enak terus merasa, duh aku enggak mood ya, enggak doa pagi deh. Itu tandanya jiwamu masih kuat sekali dengan perasaanmu yang mendominasi sampai rohmu ini kalah. Gak ada retakannya. Ngerti? Misalnya habis berantem sama kakak kamar, adik kamar, teman kos, teman kuliah. Terus dari itu, udahlah aku gak usah kuliah lah. Masih punya jatah 3 kali gak masuk. Ngapa? Males aku lihat wajahnya. Ini loh, inimu kuat sekali. Ini tanda-tanda sama sekali tidak ada retakan di jiwa. Kalau orang itu dipengaruhi oleh mood. Dari mood ini ada istilah moody. Orang kok moody banget ya? Atau mungkin kok nggak perasaan, tapi pikiran. Pikiranmu tuh kuat banget. Begitu ada persoalan, begitu ada masalah, kau cari solusi sendiri. Kau mikir, kamu tahu apa yang selalu cara Tuhan meretakkan jiwaku. Setiap kali aku ngadepin masalah. Selalu begitu aku langsung mikir pakai cara aku, aduh gimana ya. Aku coba ini, ngomong. Lalu tiba-tiba waktu aku duduk Roh Kudus ngomong, ngapain kamu capek? Ngomong dong sama aku. Kamu mau tahu caranya supaya jiwa ini retak dan roh itu keluar. Ngomong dong sama Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Roh Kudus itu ada di dalam dirimu. Ajak dia ngobrol. Itu caramu untuk meretakkan jiwa ini loh. Jadi begitu kamu ada persoalan, ada masalah apapun juga. Skripsi, tesis, pekerjaan, uang kuliah gak dikirim-kirim, orang tuamu sakit di kampung, apapun persoalanmu. Apapun. Jangan langsung kamu cari pinjem siapa ya, atau kerja di mana. Bukan. Aku gak peduli mau duduk, mau berdiri, tapi kamu langsung ngomong sama ini. Roh Kudus gimana nih? Beda gak? Beda. Yang saya rasakan bedanya apa? Di dalam saya ini loh, saya lebih tenang. Saya gak mikirin terus kemana-mana, ke kamar mandi saya bawa, pergi ke lapangan voli saya bawa, turun ke kantor staf, ketemu staf sama saya bawa. Bedanya tuh itu. Sampai kamu gak bisa tidur tadi Papi bilang. Kenapa? Karena kamu pakai solusimu sedangkan pikiranmu terlalu sempit. Kenapa kamu gak datang kepada Roh Kudus yang tidak terbatas? Mau tahu caranya retakannya? Begitu pikiranmu mulai mikir cari solusi, lemparkan ke sini. Roh Kudus, gimana nih? Aku gak ngerti. Caranya gimana? Tak serahin kamu ya. Nanti dia pasti tolong kamu. Terus kalau caranya ngatasi perasaan ini gimana? Yang mudi nih. Makanya setiap kali kenapa kamu diminta selalu doa pagi. Sepagi mungkin. Kenapa? Karena begitu orang bangun tidur,
biasanya itu dia masih setengah sadar. Pikirannya belum on beneran, perasaannya biasanya yang lebih kuat perasaannya. Jadi kalau mau ngalahin perasaan itu bangunlah pagi langsung duduk berdoa. Bersyukur yang sekolah teologi itu ada jam doa pagi jam 5. Kenapa kok pagi-pagi harus berdoa? Iya, karena biasanya kalau masih pagi matahari belum muncul, jiwamu ini belum on 100%. Dan roh ini bisa diakses dengan lebih cepat daripada kalau kamu bangun siang. Yang terakhir kemarin, Roh Kudus ngajarin Mami gimana buat retakan-retakan di jiwa. Kan setiap hari 24 jam kita punya aktivitas. Setuju? Tapi kemarin Roh Kudus ajarin aku udah bilang besok weekend aku mau beresin kamarku. Gitu ya? Terus saya bangun, berdoa seperti biasa, ada jam khusus saya berdoa, saya bangun. Biasa, rutin, buat jus dan sebagainya. Terus aku bilang, kamu hari ini mau ngapain? Roh Kudus tanya, beresin kamar kayak gini. Yes. Kamu tahu apa yang diajarin Roh Kudus saya? Ambil headsetmu, masukin ke telinga, jebret, setel lagu instrumen. I sound the Lord. Instrumen, nggak ada lagunya, nggak ada nyanyinya. Seated on his throne, sambil apa? Mulai nyuci piring-piring kotor, mulai nebain kasur. Ini terus. Kenapa? Karena seminggu yang lalu Osma bahkan mau baca Alkitab satu pasal aja, kakaknya lagi bentak-bentak adiknya, kencengnya setengah mati sampai dengar di telinga ya. Jadi, wah nggak bisa nih, saya pakai cara yang lain. Oke, saya mau beraktivitas aja, tapi saya mau pakai telinga saya pakai itu. Berusaha mungkin gimana caranya, karena saya tahu semakin banyak retakan di jiwa saya, kuasa roh yang dikeluarkan semakin dahsyat. Karena aku mau nggak pengen lama-lama numpangin tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Aku nggak mau lama-lama ngusir setan. 1 menit keluar. Tapi ininya harus diretakkan supaya roh ini mengalir dengan bebas dan terjadi tanda-tanda mujizat. Sehingga sesuatu yang impossible, it's look natural. Itu hal yang biasa. Mujizat dan keajaiban bukan hal yang luar biasa. Itu hal yang biasa bagi orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena kamu berjalan bersama Roh Kudus yang tidak terbatas. Jadi mujizat itu seharusnya setiap hari, bukan setahun sekali. Dengarkan baik-baik. Terakhir, saya pakai headset saya. Saya tebain kasur, selimutnya, bantalnya semua. Nanti Roh Kudus bilang, deklarasi, kebaskan, bersihkan dalam nama Tuhan aku bersihkan. Tidak ada mimpi-mimpi buruk untuk suamiku ataupun saya. Setiap hari kami tidur dalam pelukan yang maha tinggi. Ada kekudusan dalam pernikahan kami. Tidak ada ini, semuanya. Itu sambil itu. Dengarkan. Kalau engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus, yang impossible, itu natural. Kamu gak pernah tahu, saya tahu musuh saya banyak. Musuh saya se-Indonesia, mulai dari Sumatera sampai Papua. Karena anak-anak saya dari Sumatera sampai Papua. Kau kira nenek moyang roh-roh teritorialmu itu enggak mengincar mami dan papi? Nomor 1 kami yang diincar. Tapi aku enggak mau kasih perhatian sama yang kayak gitu. Aku mau kasih perhatian sama Roh Kudus. Gimana caranya jiwaku ini harus diletakkan supaya rohku ini jauh lebih besar. Semua roh dari Papua sampai Sumatera akan tunduk di bawah kakiku. Karena aku didudukkan bersama dengan Yesus. Di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus bersama denganku. Roh Kudus ada di dalamku. Firman Tuhan berkata, siapa yang berani melawanmu? Saya enggak cari musuh. Tapi pasti musuh akan mencari saya. Karena saya punya anak-anak yang begitu banyak. Dengarkan baik-baik. Aktivitasmu apapun itu. Beasiswamu di mana, kuliahmu ngerjain apapun. Kalau kau memang rasakan rindu supaya di jiwa itu di-break. Jangan 30 menit kamu tanpa Roh Kudus. Gimana katanya si Smith Wigglesworth itu? 30 menit tidak berdoa.
Tidak pernah berdoa lebih dari 30 menit. Dan tidak pernah 30 menit tanpa doa. Itu berarti setiap kali, termasuk ketika kau sedang beraktivitas. Yang kerja kebun, kemarin aku dikasih tahu Nandus, mami lagi diserang hama ini mami. Kamu kalau kerja cuman kerja gitu doang, capek kepanasan, atau kau sambil kerja kau perkatakan kayak mami. Kasih headset di sini, sumpelin di sini, handphonemu kau sini. I saw the Lord, sambil stroberimu kau sirami, sambil kau nyangkul tanah, beda pasti hasilnya. Beda. Sengatan sinar matahari panas tidak akan membuatmu mengeluh. Yang keluar penyembahan. Seated on his throne. Dan itu powerful sekali. Nyapu, ternyata itu saya pakai yang 3 jam ya. Ternyata 3 jam. Saya bersihin ruangan kamar saya. Nyapu, ngepel, ngelap semuanya. Ngelipati itu baju. Baju ini pun waktu dilipat perlu sambil dengerin penyembahan. Supaya apa? Saya mau itu ngalami yuk. Supaya anak saya begitu saya peluk gitu aja, bro, luka batinnya dikeluarkan. Kenapa? Nyentuh t-shirt saya. Saya mau. Saya lakukannya dengan cara yang seperti itu. Saya pakai yang deklarasi itu sampai jadi tubuh daging. Gak ada yang beda di roh, jiwa, dan tubuh. Karena salurannya sama. Ngerti guys? Kau mau ngelipatin baju, bahkan work blessing mau di kamar mandi tuh loh. I saw the Lord nih, disumpelin nih. Seated on his throne, itu melecehkan, bukan. Aku tahu, aku seperti jamban ini. Yang dilihat oleh Tuhan dan dibersihkan. Aku tahu dari mana aku diambil. Jelas. Dari situ kau gak akan lagi banding-bandingin. Yang mana yang rohani, yang mana yang bukan. Karena semuanya lahir dari roh, nembus ke jiwa sampai ke tubuh. Dan orang pasti merasakan ada yang keluar dari rohmu, dari perkataanmu. Bukan kurang kerjaan, kerja sambil pakai ini, enggak. Karena Roh Kudus suruh. Dan saya baru tahu waktu suami saya ceritain panjang lebar. Itu bagian dari meretakkan jiwa. Tolong, apapun yang kau lakukan, apapun itu, bisa kok sambil kau pakai headset untuk menolong tubuhmu yang lelah mungkin. Bahkan kalau kau sakit sekalipun, kau sudah tidak mampu, kau sudah perangi, sudah kutengkingi sendiri mami, tapi masih terus gimana cara membangun dirimu sendiri. Pakai headset, dengerin. Ada yang berbeda di dalam sini. Selain kau bangun pagi-pagi berdoa, cari wajah Tuhan dan baca firman, itu akan menolong banyak retakan di sini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.